Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan dan baik semuanya. Apa kabar? Pada pagi ini saya akan memperlihatkan sepeda yang tidak dirawat dan terlantar. Lihat teman-teman nih sepedanya nih. Sepeda ini sepeda kiriman ya, kiriman teman saya yang dulunya ini memang kelasnya udah kelas lumayan ya, sepeda cross country ini ya. Nah tapi karena ini betul-betul ya tidak dirawat ya, diletakkan begitu aja ya di ruang terbuka, sehingga ya inilah seperti ini teman-teman. Nah ini kondisi seperti ini nanti akan kita coba lah ya, kita buktikan apakah kita bisa perbaiki ya. Nah teman saya mengharapkan ini cobalah itu diperbaiki. Oke, nanti pada beberapa waktu berikutnya, mungkin sebulan 2 bulan, mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya, mengupgrade-nya, dan akan ditunjukkan dengan bentuk yang berbeda. Oke, sampai nanti ketemu setelah sepedanya saya upgrade sedapatnya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Oke, sampai nanti. Selamat siang para penggoes semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik. Kali ini Danis Baik kembali menjumpai para sahabat ya. Oke teman-teman, pada beberapa bulan barangkali ya, hampir 1 bulan lebih barangkali ya, saya pernah menunjukkan suatu sepeda teman-teman ya. Sepeda yang agak mengkhawatirkan kondisinya, karena memang sepeda itu sepeda teman saya di gudang gitu loh, sepeda yang udah tidak terurus ya, dikasihkan ke saya, diminta, dan ini coba diperbarui lah ya, supaya kelihatannya tidak terlalu kusam ya, dan saya bisa menggunakannya gitu loh teman-teman. Kembali lagi ya, sepedanya memang udah jadi ya, tapi ya nggak terlalu maksimal ya, kayak kondisinya ya agak sulit seperti ini tuh sepeda teman-teman. Lihat tuh agak lumayan ya, lumayan sepedanya. Oke ya, oke, ini udah agak lumayan sehingga saya juga terus terang ya teman-teman ya, dalam keadaan tertentu ya, kalau kita memiliki sepeda yang agak lama ya, terus terang itu bisa kita temukan ya, mungkin kita punya warisan dari orang tua, mungkin dari teman, atau sepeda teman yang diterlantarkan ya, kita ingin mendaya gunakan lah ya, memperbaharui ya. Kita bisa lihat teman-teman ya, itu bisa ya, sepeda yang lama itu ya, kita andai kata kita inginkan biaya yang murah ya, itu tidak usah banyak diganti teman-teman ya, dan tentunya kita harus meneliti semua komponennya ya, komponennya itu ya, dan biayanya juga tidak terlalu mahal untuk proses pembaharuan gitu loh. Dan hasilnya juga sekedarnya lah sepedanya itu ya, dengan hasil yang sekedarnya itu tentunya lumayan lah teman-teman ya, kita bisa menggunakannya untuk jalan-jalan ya. Dan ada suatu kondisi yang kedua teman-teman ya, kita bisa hanya memanfaatkan yang betul-betul ya berguna aja gitu. Umumnya ya sepeda-sepeda lama itu ya, orang barangkali ya sebagian itu tidak memanfaatkan komponennya ya, yang komponennya udah aus sebagian ya, hanya frame-nya aja teman-teman. Ini banyak terjadi ke teman-teman kita di komunitas federal teman-teman. Mereka memang mendambakan frame-nya ya yang begitu kuat ya, ada yang dari chromoly, ada yang dari steel ya, dan memang kualitasnya juga bagus teman-teman. Nah inilah umumnya sepeda itu tuntas teman-teman ya, tuntas, diprotoli habis, hanya diambil frame dan forknya aja, yang lain baru teman-teman. Nah kondisi sekarang ini barangkali teman-teman ada yang menginginkan ya suatu kondisi sepeda yang udah usang, ingin diperbarui dengan biaya yang murah. Inilah contohnya teman-teman, contohnya seperti ini ya. Terus terang ya, sepeda ini saya hanya pembaruan yang minimalis saja ya, dengan biaya yang rendah.
Oke teman-teman ya, ini hanya contoh aja teman-teman ya, contoh sepeda bentuknya ini. Teman saya bercerita, dan ini sepeda tahun 83 teman-teman. Ya betul 83. Ya kurang lebih udah 38-39 tahun lah, bayangkan teman-teman. Hampir 40 tahun sepeda. Tapi ya saya coba-coba tadi keliling sebentar ya, agak lumayan teman-teman ya. Lumayan ya kondisinya ya. Nah, nanti kita lihat ya apa yang harus dikerjakan ya. Teman-teman, kembali lagi teman-teman ya. Untuk proses pembaharuan ya, cuman modalnya sedikit teman-teman ya. Saya dikasih modal kurang lebih 250.000 ya, itu cukup lah. 250.000 ya, andai kata dengan catatan ya, komponennya tidak ada yang diganti lah. Atau kalau kita nilai kembali ya, mungkin harus komponen tertentu aja yang murah-murah teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Dengan modal itu ya kita terus terang ya kita hanya modalin teman-teman nih, lihat teman-teman nih. Ini ada cat teman-teman ya. Cat ada 4 jenis ya. Saya gunakan ini cat yang silver ya. Ya ini. Kemudian ini cat warna ya, yang red warna dasarnya ini sepeda ini yang diinginkan. Kemudian ada hitam untuk komponen-komponen tertentu yang menginginkan warna hitam ya. Nah kemudian juga ini ada clear. Nah ini clear untuk proses finishing teman-teman ya. Oke ya, kita juga butuh ini teman-teman ya, butuh amplas nih. Amplas, ada amplas kasar ya, ada amplas halus ini. Nah ini yang 100C ya, yang di sini yang nah ini 007 ya. Ini tahan air teman-teman ya, tahan air kita bisa membersihkannya ya. Kemudian juga ini ada gemuk teman-teman ya, atau grease ya. Nah ini jangan gunakan grease ini teman-teman aja ya ini. Nah ini harus kita campur dengan oli ya, oli Gardan SAE 90 ini. Jadi nanti kita campur grease-nya ini 2 bagian ya. Nah olinya itu ya, itu 1 bagian dicampur, kan ini terlalu kental. Ini udah ada peragaannya teman-teman ya di video saya mengenai perbaikan GoTri. Nah inilah saya teman-teman, kita gunakan ini untuk proses apa istilahnya itu ya, pelumasan kembali lah nih. Oke teman-teman ya, saya akan terangkan ya di sini teman-teman ya mengenai perbaikannya ya. Terus terang kalau perbaikan sepeda lama tuh ya, itu 2 kali kerja teman-teman ya. Effort kita besar sekali ya dibandingkan dengan proses perakitan biasa ya. Perakitan sepeda baru itu mudah teman-teman ya. Tapi jangan salah, perakitan sepeda baru pun itu harus betul-betul punya pengetahuan yang bagus ya terhadap komponen. Kalau tidak nanti nggak cocok teman-teman ya komponen itu ya. Jadi sepeda lama ini ya kita 2 kali kerja teman-teman. Dari mulai pembersihan ya, ini kita bongkar semua teman-teman ya. Tinggal frame, port semua kita bongkar teman-teman ya, bongkar ya. Nah itu kita bersihkan semuanya ini. Bersihkan ya tentunya ya dengan ada olinya. Kalau ada oli ya dengan bensin atau dengan minyak tanah ya. Nah bagian-bagian yang kotor-kotor itu dengan deterjen ya kita bersihkan semua ya. Nah kalau sudah bersihkan, nah ini teman-teman kembali lagi bagian-bagian komponen itu kita periksa teman-teman ya, apakah masih bagus dipakai ya, termasuk sini unit shifternya, kemudian berpengaruh kepada FD-nya ya, pada RD-nya gimana, ini masih layak pakai ya ininya. Kemudian ini perangkat ini integrated, ini rem dan shifter ini. Nah kita lihat kembali ini unit rem ini ya, apakah masih layak pakai. Ini masih bagus teman-teman ya, ini nggak oblak ya, masih bagus. Kampas remnya juga masih bagus ya, karena jarang digunakan ini. Kemudian yang belakangnya juga masih bagus ya, ini yang belakangnya remnya ini. Kemudian unit-unit yang lainnya juga kelihatan harus kita perhatikan betul-betul. Nah kembali lagi kita lihat sini bottom bracketnya gimana teman-teman. Bottom bracketnya ini bottom bracket, terus unit ini ada rear suspension ya, ini masih bagus juga. Kemudian ini, nah ini teman-teman ya, ini udah agak mati teman-teman ya, udahlah saya hanya cat biasa aja. Nah kemudian di sini unit yang penting ini teman-teman nih, ini hubnya nih, hubnya ini gimana kondisinya ini, bola-bola baja yang kita bongkar semua teman-teman, bersihkan bongkar. Kalau ini udah bola bajanya atau goternya sudah aus, kita ganti baru ini. Kemudian juga free hubnya ini, free hub ini kita bongkar. Ini kebetulan ini free hub teman-teman ya, supaya ini kita buka semua, kita bersihkan ini. Nah kita setel lagi ini semuanya. Nah teman-teman ya, penyetelan yang lagi itu ada videonya ya,
ada videonya sedemikian rupa. Dan ini kita gunakan ini grease ya, campuran dari unit grease ini ya dengan oli. Grease ini 2 ya, oli SIA 90 satu bagian. Kita aduk ini hasilnya teman-teman. Nah ini tidak terlalu kental teman-teman ya, karena akan menghambat. Kalau grease otomotif itu mungkin agak kental. Oke, itu. Kemudian ini joknya waktu itu juga udah butut teman-teman nih. Ini saya ganti teman-teman ya. Teman saya ada joknya, oke diganti. Kemudian yang lain teman-teman ya, selain jok ya. Nah ini lagi teman-teman, yang betul-betul baru itu semua kabel rem teman-teman ya. Kabel rem ini ya, dan kabel shifter tuh baru semua teman-teman, ini baru semua ini ya. Kemudian ini juga kita bersihkan ya, bagian-bagian dalam ini ya. Kalau saya di sana ada kompresor, saya semprot dengan kompresor. Ini saya semprot lagi dengan oli di dalamnya ini, dengan oli SIA 90 ya, sehingga ini kotorannya keluar sedemikian rupa. Kemudian ini setiap bagian ini yang membentang ini saya berikan grease. Sebelum dimasukkan nih saya berikan grease teman-teman ya, supaya luncur ya. Andai kata ini mau masukkan kabel di sini ya, bagian ini semua ya, itu saya berikan grease semuanya. Nah ini kemudian yang ini juga nih saya perbaiki ini teman-teman. Tadinya ini warnanya putih ya, jelek ya. Saya cat hitam, jadi serasi lah, lumayan lah ya. Kemudian, nah ini teman-teman ya, bannya juga ya. Bannya ini saya ganti bannya 1 ya, karena kempes ini bannya. Ya nih, ininya kembali saya setel, hubnya setel, dan free hubnya semua saya bersihkan ya. Dan pada saat pengecetan ya, itu juga harus dalam kondisi cuaca yang agak panas teman-teman ya. Kita gantung frame-nya ya. Oke lah, banyak yang lebih ahli daripada saya hanya sekedar aja ngecat teman-teman ya. Karena kalau mau bagus teman-teman ya, cat yang aslinya itu harus benar-benar dibongkar, dikelupaskan dengan paint remover teman-teman. Jadi itu nanti tinggal batangnya aja, kemudian ditamplas ya. Nah pada saat awal ya, kita wajib teman-teman ya, itu memberi cat ini dasar dengan silver ya, atau cat yang warnanya abu-abu ya, abu-abu agak keputih-putihan ya. Kita perlu cat dasar ini, kita perlukan cat dasar ya, ini semuanya ya. Nah, kemudian kita ke cat warna teman-teman, meningkat ke cat warna. Nah, setelah cat warna ya, seling beberapa jam lah, cat warna kering, kemudian nah kita kemudian besokan harinya setelah ini betul-betul kering ya, nah kita lapis lagi dengan cat clear ini, supaya permukaannya tidak mudah cacat ya, dan kelihatan agak mengkilat ya. Terus terang teman-teman ya, penggunaan pilox ini ya, atau ada cat samurai paint ya, yang lebih bagus pada ini ya, itu membutuhkan keahlian teman-teman ya. Dan kalian juga nggak boleh ada angin ya, karena angin itu akan meniup kemana-mana sehingga hasilnya kurang bagus. Saya juga memang tidak termasuk ahli ya, saya tidak masuk ahli di bidang pengecatan, tapi lumayan lah ya. Jaraknya kira-kira ada 25 cm ya. Pengecatan itu jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh akan ada bentuknya kayak apa ya, bergelombang ya, bergelombang halus. Kalau terlalu dekat juga nanti dia melewer ke sini teman-teman. Jadi pandai-pandai lah ya, menggerakkan cat ya, dan memelihara jarak. Ada 2 kuncinya ya, pelihara jarak pengecatan. Dan kedua ya, harus digerakkan ya, dengan kecepatan tertentu lah, gitu. Teman-teman ya, ini sepeda lumayan ya, lumayan. Ini minim sekali yang saya ganti ya, itu cuma hanya jok aja ya, dan kabel-kabel ya, semuanya utuh nih teman-teman, utuh ya. Nah jadi semuanya juga ini saya bongkar teman-teman, saya bongkar ya, saya goternya masih bagus ya, saya bersihkan ya, ini jadi luncur teman-teman. Oke, ini juga masih bagus itunya, bottom bracketnya. Nah cuman ini FD-nya agak sedikit longgar teman-teman ya, oke lah ya, ini harus diganti, tapi tetap saya fungsikannya masih bisa berfungsi lah. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini hanya suatu contoh aja ya. Mungkin juga banyak jenis sepeda yang lain yang lebih bagus ya, yang bisa di-upgrade ya, atau diperbaharui lah ya. Kalau ingin biaya minimal, kita harus cek semua komponen apakah masih berfungsi dengan baik ya. Kita hanya dengan modal biaya yang sangat rendah sekali ya, 300-250 ribu lah, terus oke lah gitu loh.
Nah, jadilah sepeda ini teman-teman. Terus terang ya, ini memang membutuhkan suatu apa ya, suatu sikap kesabaran, ketelitian ya. Karena memang ini susah teman-teman ya. Pembersihan itu ya kita harus sabar gitu loh ya. Mengamplas dengan membersihkan semuanya seperti di amplas. Amplasnya itu dengan menggunakan air teman-teman ya. Ambil ember, menggunakan amplas yang kasar ya, dengan mencelupkan ke air ya. Karena proses penghalusan dengan air itu lebih cepat teman-teman dibandingkan dengan tanpa air, dan kelihatannya juga dia lebih halus ya hasilnya, demikian rupa. Oke teman-teman, ini suatu perbandingan aja bahwa sepeda yang kurang apa yang lama pun ya, yang modelnya udah bujur dan ya kondisinya apa kurang bagus ya, saya juga bisa melakukan dengan rasa cinta. Jadi dari mulai sepeda yang harganya puluhan juta ya, saya kerjakan ya perakitannya ya, dengan pesanan khusus ya, beberapa sepeda, dan sepeda sampai dengan sepeda teman-teman barangkali ada yang menginginkan menemukan lah atau dikasih sepeda yang ini, jangan dibuang, kita bisa manfaatkan untuk kesenangan. Jadi apapun juga yang kita kerjakan dengan proses upgrade sepeda ini ya teman-teman ya, jangan salah ya. Andai kata kita mengerjakan sendiri, hasilnya kita nggak nyangka, oh ini loh hasilnya. Jadi akhirnya tadi yang kita tadi sebel ya, kita tidak suka kepada sepeda yang apa ya, disentuh pun kadang-kadang lihatnya jelek, kita enggan menyentuhnya ya. Sekarang jadi kita senang, dan demikian juga kita nggak segan-segan untuk memakainya. Tentunya kalau sepedanya tipe dulu ya cukuplah kita untuk sepeda komuter atau sepeda urban aja, terkecuali memang sepedanya yang di-upgrade komponennya untuk menghasilkan sepeda yang bagus. Oke teman-teman, senang sekali berjumpa di hutan kota ini. Suasana yang sangat sejuk ya, yang kita peroleh ya dari pohon-pohonan yang banyak ya. Oke teman-teman, nanti akan saya sampaikan juga mengenai proses video ya, khusus mengenai hubungan kita dengan sepeda. Dan baik, saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.